mic, yeah, 1, 2. Halo teman-teman, masih bersama Dosen Kepo. Dosen Kepo, kepo dikit boleh dong. Peace. Halo teman-teman, masih bersama Dosen Kepo. Dosen Kepo, kepo dikit boleh dong? Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas satu topik yang, jujur aja, sering banget bikin pusing. Siap-siap, karena setelah ini, lo dijamin nggak bakal bingung lagi sama yang namanya I-Ing. Coba diperhatiin obrolan simpel ini. Mamat nanya, lo lagi ngapain? Terus si Intan jawab, lagi nonton TV nih. Ini kan obrolan kita sehari-hari banget ya kan? Nah, sadar nggak sadar, lo itu sebenarnya udah jago pakai konsep present continuous tense setiap hari. Kuncinya cuma satu, kata lagi. Yap, ini dia nama kerennya. Jadi, present continuous tense itu nggak usah pusing sama namanya. Anggap aja ini cara bahasa Inggris buat bilang lagi ngapain. Simpelnya, ini tuh buat ngomongin semua hal yang lagi berlangsung pas kita ngobrol. Gampang kan? Lagi itu ya present continuous. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Biar gampang nempel di otak, kita pakai jurus sakti aja. Kita sebut jurus jitu si pitung. Simple tapi ampuh banget buat naklukin si Eng ini. Yuk kita lihat jurusnya. Nah, ini dia jurusnya. Lihat deh polanya. Gampang banget. Kalau kalimat positif, polanya gue lagi makan. Bahasa Inggrisnya I am eating. Kalau negatif, tinggal sleepin enggak. Jadi, dia enggak lagi tidur atau he is not sleeping. Nah, kalau mau nanya, tinggal putar balik aja. Lagi belajar loh. Jadi, are you studying? Kuncinya cuma di be, yaitu am, is, are, sama kata kerja yang ditambahin ing. Oke, jurusnya udah di tangan. Pertanyaannya sekarang, jurus ini bisa dipakai buat situasi apa aja sih? Apa cuma buat bilang lagi makan doang? Eits, ternyata lebih dari itu. Yuk kita bongkar satu persatu kegunaannya. Nah, ini yang paling dasar dan paling sering kita temuin. Buat ngomongin apa yang lagi lo lakuin, ya, detik ini juga. Misalnya, gue lagi nulis surat cinta. I am writing a love letter. Atau dia lagi baca novel. She is reading a novel. Jelas banget kan? Aksi yang terjadi pas banget kita lagi ngomong. Jurus kedua ini agak beda. Ini buat ngomongin sesuatu yang lagi terjadi, tapi rentang waktunya lebih panjang. Contohnya, dia lagi belajar bahasa baru. Kan nggak mungkin dia belajar 24 jam non-stop kan? Maksudnya, dalam beberapa minggu atau bulan ini, dia lagi sibuk sama kegiatan itu. Jadi aksinya nggak harus terjadi detik itu juga. Ini mirip-mirip nih sama yang barusan. Buat aksi yang terjadi di sekitar periode waktu kita ngobrol. Contohnya, Rara lagi ngambil 3 kelas semester ini. Semester ini kan masih berjalan ya kan? Jadi walaupun pas kita ngomong si Rara mungkin lagi di kantin, kita tetap bisa bilang, Rara is taking 3 classes this semester. Nah, yang ini seru banget. Kita bisa pakai jurus ini buat nunjukin sebuah tren atau kebiasaan baru yang lagi berkembang. Kayak di contoh nih, zaman sekarang orang-orang lagi jarang nulis email. Ini kan nunjukin ada perubahan ya. Dulu sering, sekarang lagi jarang. Dalam bahasa Inggris kita bisa bilang, these days, people are writing emails a lot less. Oke, ini dia jurus pamungkas yang sering banget bikin orang kepleset. Ternyata kita bisa pakai present continuous buat ngomongin masa depan. Tapi ada syaratnya. Rencananya itu harus udah pasti, udah diatur, udah 99% fix bakal kejadian. Jadi kalau lo bilang, gue lagi liburan besok, atau I am going on holiday tomorrow, itu artinya tiketnya udah di tangan, hotel udah di booking. Eits, tahan dulu. Meskipun jurus ing ini sakti, nggak semua kata kerja bisa dipakein jurus ini. Ada beberapa kata yang haram, hukumnya dipakein ing. Kalau nekat dipaksa, malah aneh dan salah. Yuk kita kenalan sama kata-kata terlarang ini. Bedanya gimana? Gampang banget. Kata kerja yang nunjukin aksi, sesuatu yang bisa lo lihat gerakannya, kayak lari, itu boleh. I am running. Tapi kata kerja yang nunjukin kondisi atau perasaan, sesuatu yang adanya di hati atau pikiran kayak suka, itu nggak boleh. Aneh kan kalau bilang, gue lagi suka coklat. Cukup bilang, gue suka coklat. Atau I like coklat. Nah ini dia beberapa geng kata terlarang itu. Nama kerennya stative verbs. Ada geng perasaan, kayak love, hate, like. Ada geng panca indera kayak see dan hear. Geng kepemilikan kayak have. Intinya, kata-kata yang nunjukin sebuah keadaan, bukan gerakan atau aksi, itu jangan dipakein ing ya. Teori udah, jurus udah, pantangan juga udah kita bahas. Nah, sekarang saatnya uji nyali. Gue bakal kasih beberapa soal, lo coba jawab di dalam hati ya. Gue kasih waktu 2 detik buat mikir. Siap? Kita mulai. Oke, soal pertama. See not study at the moment. Gimana nih bentuk yang benernya?
Gue hitung ya. 1, 2. Jawabannya adalah she isn't studying at the moment. Ini kan bentuk negatif, jadi kita pakai is not atau disingkat isn't, baru deh kata kerjanya ditambahin ing. Dia nggak lagi belajar saat ini. Lanjut, soal kedua. Ini bentuk pertanyaan ya. He, it, no. Ayo, gimana nih? 1, 2. Jawabannya adalah is he eating now? Atau lagi makan dia sekarang? Ingat ya, jurus buat nanya, be-nya kita pindahin ke paling depan. Soal ketiga, yang ini gampang, harusnya benar semua. They study now. 1, 2. Yap, bener banget. They are studying now. Mereka lagi belajar sekarang. Karena subjeknya they alias mereka, kita pakainya are. Soal terakhir nih, hati-hati. Yang ini ada sedikit jebakan Batman-nya. Ayo, apa jawabannya? 1, 2. Dan jawabannya adalah I am going on holiday tomorrow. Nah, siapa yang benar? Ingat jurus kelima tadi kan? Buat rencana masa depan yang udah fix, yang udah pasti, kita pakai jurus ing ini. Artinya, gue udah pasti bakal liburan besok. Jadi gimana? Udah nggak bingung lagi kan? Gampang banget ternyata intinya. Kapanpun lo mau ngomongin sesuatu yang mengandung makna lagi, baik itu lagi kejadian sekarang, lagi tren, atau bahkan rencana pasti di masa depan, inget aja jurus andalan kita. Jurus ing. Oke, sebagai penutup, dosen kepo mau kasih tantangan. Coba sekarang, pause dulu sebentar dan lihat sekeliling lo. Ada apa aja? Mungkin ada kucing lagi tidur, atau kipas angin lagi muter. Coba deh, sebutin 3 hal yang lagi terjadi di sekitar lo sekarang, pakai jurus ing yang barusan kita pelajarin. Tulis di kolom komentar kalau berani. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Treason, it's always open season. Know the land.